Di suatu sekolah terdapat sebuah proses belajar mengajar antara guru dan murid mengenai materi sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Udah semangat belum mau belajar nih? Belum. Baiklah, ketua kelas siapa? Yang berhasil belajar dengan kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Isrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Adila, Febia, Bapak Azra, Jesu, Bagi Mazra, Hadir, itu Fadila. Selanjutnya, penjelasan materi tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Wajib dan mustahil bagi Rasul. Anak-anak ada yang tahu pengertian dari sifat wajib bagi Rasul? Saya Bu, Baik. sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat yang sudah pasti ada Rasul. Ya, sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat wajib tersebut. Sifat wajib ini ada 4. Yang pertama yaitu sidik. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Dan yang keempat yaitu fatonah. Pada Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Dan yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Dan yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Ya, yang pertama yaitu sidik. Sidik adalah hadirnya suatu kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur, baik itu terhadap Tuhannya, diri sendiri, maupun orang lain. Sidik yaitu Rasul selalu benar. Contohnya, apabila dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, yaitu perkataan yang benar. Karena apa yang disembah oleh bapaknya itu adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Peristiwa ini dijelaskan pada Quran surat Maryam ayat 41, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat memuliakan seorang nabi. Sidik ini berarti berita yang dibawa para nabi dan rasul pasti benar adanya, sesuai dengan fakta dan realiti kenyataan. Lawan sidik adalah kadzib atau bohong, atau berita yang dibawanya tidak sesuai dengan realiti. Andaikan jika para nabi dan rasul itu bersifat sebaliknya atau bersifat kadzib, maka berita Tuhan juga tetap pembenaran terhadap para nabi adalah bohong. Tidak mungkin kan jika Tuhan itu berbohong, pasti tidak masuk akal, ya kan? Ya. Jadi, para nabi dan rasul itu wajib bersifat sidik dan mustahil bersifat kadzib. Oke, yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Amanah yaitu segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut dirinya, hak orang lain maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah yang berbicara tentang amanah adalah terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72, yang artinya, sesungguhnya kami telah membukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Contohnya ketika kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah.
Lawan amanah berarti khianat, yang artinya menyalahi perintah Allah dan durhaka kepadanya. Andaikan jika para nabi dan rasul itu tidak bersifat amanah, tentu mereka bersifat khianat yang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya. Dan jika nabi dan rasul itu berkhianat, maka tentunya kita sebagai umat juga disuruh untuk mengikuti mereka yang berbuat dosa dan kemungkaran. Kira-kira ada yang belum paham? Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu tentang tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Menurut bahasa, tabligh berarti menyampaikan, sedangkan menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lawan tabligh itu sendiri yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Dan sifat wajib Rasul yang terakhir yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Contohnya, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok bersengketa agar memegang ujung dari kain itu. Kemudian Nabi meletakkan batu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas bukan Rasulullah SAW? Lawan fatonah itu sendiri yaitu baladah, yang artinya bodoh atau tidak cerdas. Jika para nabi dan rasul tidak bersifat fatonah, maka mereka pasti tidak akan mampu menjawab dan menundukkan argumentasi musuh-musuhnya dalam perdebatan. Oke, selanjutnya kita lanjut tentang sifat mustahil bagi rasul. Ada yang tahu apa pengertian dari sifat mustahil bagi rasul? Oke, ya, jadi sifat mustahil bagi Rasul yaitu kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul yang tadi. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat ini lawan dari sifat wajib. Sifat mustahil bagi Rasul ini juga ada 4, yaitu yang pertama kizib, artinya tidak benar atau bohong. Yang kedua khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat yaitu baladah, artinya bodoh. Jadi ini kebalikan dari sifat sidik. Sedangkan khianat kebalikan dari sifat amanah, kitman kebalikan dari tabligh, dan baladah dan kebalikan dari fatonah. Kira-kira di antara kedua tadi sifat wajib dan mustahil ada yang belum paham? Tidak ada yang ditanyakan? Rasul. Apa itu sifat jais bagi Rasul? Tahu? Tidak. Sifat Rasul yaitu sifat kemanusiaan. Itu artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti lapar, haus, sakit, berkeluarga, dan lain sebagainya. Jadi, para nabi dan rasul itu boleh bersifat jais karena memiliki sifat-sifat pada umumnya seperti manusia, selama tidak mengurangi derajat kedudukan mereka. Oke, dari ketiga sifat yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, sekarang Ibu yang akan bertanya pada kalian. Atau kita bikin seperti permainan itu. Setuju nggak? Oke, baiklah.
Kemudian catat apa tentang pertanyaan dari ketiga sifat tadi. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Oke? Kemudian nanti kalau udah kita kumpulkan jadi satu, lalu kita ajak bicara lebih lanjut. Semuanya? Ya, Bu. Sudah dapat semuanya kan? Ada yang bisa menjawab dulu? Ada yang bisa jawab dulu? Silakan. Benar sifat wajib bagi Rasul. 5 sifat wajib bagi Rasul itu ada 4, yaitu yang artinya benar, jujur, amanah, yang artinya dapat dipercaya, tabligh yang artinya menyampaikan, dan watanah yang artinya cerdas. Ada 4, yang pertama fisik, yang kedua khianat, yang ketiga hikmah, yang keempat badan. Selanjutnya, Pertanyaannya, mengapa para Rasulullah memiliki sifat jaiz? Dengan adanya sifat jaiz ini, Rasul dianggap tidak sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasul adalah manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Rasul adalah manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian tidak wajib yang mustahil Rasul. Tidak wajib bagi Rasul itu sifat yang harus ada pada Rasul, sedangkan sifat mustahil itu sifat yang tidak ada. kira-kira sudah dapat tidak semuanya? Jadi kesimpulannya yaitu sifat wajib adalah sifat yang pasti ada bagi Rasul. Sifat wajib ini ada 4, yaitu yang pertama sidik, yang artinya benar, amanah yang artinya dapat dipercaya, tabligh yang artinya menyampaikan, dan yang terakhir yaitu patokan yang artinya cerdas. Yang kedua itu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat ini tidak mungkin ada pada Rasul. Dan sifat ini lawan dari sifat wajib. Jadi sifat mustahil ini juga ada 4. Yang pertama yaitu fisik, yang artinya tidak benar atau bohong. Yang kedua khianat, yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga hikmah, yang artinya menyembunyikan. Dan yang keempat yaitu baladah, yang artinya bodoh. Dan terakhir yaitu sifat jaiz bagi Rasul, artinya sifat kemanusiaan, yaitu al-aqlul basyariyah. Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, juga memiliki seperti lapar, haus, sakit, tidur, berkeluarga, dan lain sebagainya. Oke, baiklah, karena anak-anak semua udah pada mengerti dan tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita tutup pertemuan pada hari ini. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya selesai juga proses pembelajaran tentang sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul.